Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Belajar bahasa Arab dari kitab Durusil Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha bersama abbamedan.com. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Al-an nadrus ad-dars ats-tsamin min hadzal kitab. Sekarang kita belajar pelajaran yang ke-8 dari kitab ini, yakni fi safhati tsaniyah wal arba'in, yaitu pada halaman ke-42. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Lelaki ini adalah seorang pedagang dan lelaki itu adalah seorang dokter. Perhatikan, hadzal rajulu ada alif lam pada kata rajulnya. Ya, perhatikan ada alif lam pada kata rajulnya. Artinya adalah lelaki ini. Jadi hadzal rajulu, lelaki ini artinya. Bukan ini lelaki. Bukan ini adalah lelaki, bukan, namun lelaki ini. Beda maknanya jika kita sebutkan tanpa alif lam. Contohnya hadza rajulun. Hadza rajulun, kita sebut seperti itu tanpa alif lam. Nah, jika seperti ini artinya menjadi ini adalah lelaki, ya. Ini adalah lelaki atau ini lelaki. Contoh lain, dzalikar rajulu. Ada alif lam pada kata rajulnya. Ini artinya adalah lelaki itu. Beda jika kita sebutkan tanpa alif lam. Contoh dzalika rajulun. Nah, ini artinya menjadi beda, menjadi itu adalah lelaki. Ya, thayyib. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Lelaki ini adalah pedagang dan lelaki itu adalah dokter. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang ini adalah Mahmud dan nama dokter itu ini adalah Sa'id. Dan nama dokter itu adalah Sa'id. Nah, kata ismu itu merupakan mudhaf yang sudah kita pelajari. At-tajiri itu merupakan mudhafun ilaih. Ya. Begitu juga ismu tabibi, ismu merupakan mudhaf, at-tabibi merupakan mudhafun ilaih. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Nah, di sini ada huruf jar li. Artinya adalah milik atau untuk. Nah, fungsi huruf jar li, huruf jar yaitu li di sini sama dengan huruf jar lainnya yang sudah kita pelajari seperti huruf jar fi, ala, min, ila. Nah, ini sama fungsinya, sama kaidahnya. Apa kaidahnya? Yaitu jika ada kata setelah huruf jar ini, maka kata tersebut atau isim yang datang setelah huruf jar ini, dia berposisi majrur dengan tanda asal kasrah. Ya. Artinya setelah huruf jar, secara sederhana kita katakan setelah huruf jar, baik itu li, fi, ala, min, ila, itu isimnya berbaris bawah, gitulah, berbaris kasrah. Umumnya. Contoh. Di sini contohnya lit tajiri. Ya. Tajir, karena setelah huruf jar dia datang, maka dia berbaris bawah. Maka salah ketika kita sebutkan lit tajiru, salah. Atau litajiro, salah. Yang benar litajiri. Begitu juga littabibi, bukan littabiba, bukan littabibu. Nah, kita lanjut. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah si pedagang di depan masjid dan rumah dokter di belakang sekolah. Nah, di sini kita memperoleh faedah baru, yaitu tentang kata amama, artinya di depan. Kemudian khalfa, artinya di belakang. Kedua kata ini yaitu amama dan khalfa
sama kaidahnya seperti kata tahta yang artinya di bawah yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang kelima. Nah, kata amama, khalfa, tahta ini disebut dalam ilmu bahasa Arab dengan istilah zaraf makan atau kata keterangan tempat. Kaidahnya, jika ada isim yang didahului oleh zaraf makan ini, maka isim tersebut posisinya menjadi mudhafun ilaih. Dan ingat, mudhafun ilaih dia adalah isim majrur dengan tanda kasrah asalnya. Ya, tandanya kasrah. Contoh, amamal masjidi. Nah, amama itu merupakan zaraf makan. Al-masjidi dia menjadi mudhafun ilaih yang majrur dengan tanda kasrah. Ya. Itu kaidahnya. Jadi salah orang mengatakan di depan masjid dengan kata-kata amamal masjida atau amamal masjidu. Salah. Yang benar amamal masjidi. Dia mudhafun ilaih masjidnya karena didahului oleh zaraf makan. Ya, mudhafun ilaih al-masjidnya, al-masjidi dengan tanda kasrah. Begitu juga kata contoh lain khalfal madrasati, di belakang sekolah. Al-madrasah dia posisinya karena setelah zaraf makan menjadi mudhafun ilaih yang majrur dengan tanda kasrah, ya, al-madrasati. Khalfal madrasati. Salah jika kita mengatakan di belakang sekolah dengan bahasa Arab khalfal madrasatu atau khalfal madrasata. Ini salah. Yang benar khalfal madrasati. Nah, secara sederhana isim yang terletak setelah zaraf makan ini dia berbaris bawah. Nah, begitulah kita katakan ya. Thayyib, nastamir, kita lanjut. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Punya siapa mobil ini? Dan punya siapa mobil itu? Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Hadhihi as-sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Tamarin, latihan-latihan. Al-awwal ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini kita disuruh untuk menjawab sesuai dengan teks yang ada di atas. Al-awwal man hadzal rajulu wa man dzalika ar-rajulu. Siapa lelaki ini dan siapa lelaki itu? Ats-tsani masmut tajiri. Apa nama pedagang itu? Ats-tsalits masmut tabibi. Apa nama dokter itu? Ar-rabi' min aina sayyaratut tabibi? Dari mana mobil dokter itu? Dari mana mobil dokter itu? Ingat, sayyaratu itu merupakan mudhaf, at-tabibi mudhafun ilaih. Ya, ini sudah kita pelajari pada pelajaran kelima kalau tidak salah. Tentang mudhafun ilaih. Al-khamis, min aina sayyaratut tajiri? Dari mana mobil pedagang itu? As-sadis, aina baitut tajiri? Di mana rumah pedagang itu? As-sabi' aina baitut tabibi? Di mana rumah dokter itu? Nah, di sini baitut tabibi, baitu merupakan mudhaf, at-tabibi merupakan mudhafun ilaih. Ya, silahkan dijawab sesuai dengan teks yang sudah kita bacakan tadi di awal. As-tsani iqra' waktub. Yang kedua, baca dan tulislah. Nah, sini tugasnya ya kita tulis saja lengkap dengan baris-barisnya kemudian terjemahkan. Ini tugasnya. As-tsalits iqra'il mithal al-ati thumma hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikutnya seperti contoh. Misal, hadza kitabun. Contoh, ini adalah buku. Diubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Nah, perhatikan. Ketika ditambah alif lam pada kata kitab, menjadi al-kitabu, hadzal kitabu, artinya menjadi buku ini. Berbeda jika tidak kita letakkan alif lam, hadza kitabun, artinya ini adalah buku. Nah,
Jadi diubah pada halaman berikutnya tugasnya. Contoh nomor 1, al-awwal, hadza tabibun. Ini adalah dokter. Kita ubah menjadi dokter ini dari Hindia. Maka kita tambah alif lam pada kata tabibnya. Hadzat tabibu minal Hindi. Hakadha, seperti itu. Nah, begitulah seterusnya. Silahkan ditulis. Ya, ditulis jawabannya. Ar-rabi', yang keempat, iqra'il misal al-ati summa kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban sepertinya. Misal, liman hadzal kitabu? Li artinya milik, man artinya siapa? Hadzal kitabu artinya buku ini. Punya milik siapa buku ini? Nah, jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Karena Muhammad itu ada dalam kurung, maka kita buat buku ini adalah milik Muhammad. Nanti kalau yang di bawah ada Abbas, itu berarti milik Abbas. Kita buat seperti itu ya. Hadzal kitabu li Muhammad. Buku ini adalah milik Muhammad. Nah, nomor 1 berikutnya sesuai dengan gambarnya ada pena, bahasa Arabnya qalam. Ya, silahkan dibuat milik siapa pulpen ini atau pena ini. Jawabannya pulpen ini milik Abbas. Ya, silahkan dijawab seterusnya sampai nomor al-ashir, nomor 10. Berikutnya al-khamis, halaman ke-45. Ta'ammal al-amsilat al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Al-baitu artinya rumah atau rumah itu. Fil baiti, dalam rumah ini, di dalam rumah. Minal baiti, dari rumah. Ilal baiti, ke rumah. Nah, di sini faedahnya jika ada kata setelah huruf jar, fi, min, ila, maka kata tersebut asalnya berbaris kasrah. Ya, dia merupakan isim majrur. Nah, adapun al-mustashfa, kemudian Amerika, Almania, ini secara sederhana kita katakan karena huruf akhirnya tidak berbaris, ya, setelah huruf jar pun dia tidak berbaris juga, seperti itu ya. Secara sederhana, sebenarnya ada kaidahnya, namun belum layak kita pelajari sekarang. Fil mustashfa, ya, tetap dia fil mustashfa. Jangan kita sebutkan fil mustashfayi, ya, fil mustashfa. Minal mustashfa, ilal mustashfa. Amerika, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Seperti itu. Berikutnya, latihan berikutnya, iqra waktub, baca dan tulislah. Nah, ini silahkan ditulis lengkap dengan barisnya, kemudian terjemahkan. Bagian ke-6, iqra, bacalah. Nah, ini juga ditulis lengkap dengan barisnya, kemudian terjemahkan. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-mustashfa, artinya rumah sakit. Almania, Jerman. Ingkalterra, Inggris. Swisra, Swiss. As-sikin, pisau. Faransa, Perancis. Amama, di depan. Khalfa, di belakang. Ya thayyib, naqifu ala hadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin.